dan Kak Elsa Putri serta Barsadi Tumila. Beri tepuk tangan yang meriah. Punten. Tadi gue lagi belajar di sini ya mengenai nama tadi apa logat Pekalongan yang keren-keren itu ya. Ceritanya kita tuh brief gitu loh, mas tuh biar heboh gitu, soalnya Pekalongan tuh kaya akan logat yang banyak gitu. Salah satu contohnya adalah Pekalongan. Tadi intonasinya udah bener atau kelebihan atau kekurangan? Adanya. Kasih contoh dulu. Ayo. Siapa dari mana? Ayo dulu. Siapa? Tapi pakai bahasa Pekalongan juga. Iya. Jawab yang benar. Tapi ini Pekalongan semua. Bahasa Pekalongan tapi terapi ya. Pokoknya yang lagi viral, bahasa-bahasa Pekalongan yang viral, nah aku pengen tahu itu. Yang keren-keren Tapi ada yang Pekalongan juga. Ya. Kenal ke biasanya kalau kan bener kan. Langsung di bawah ini Mas Andi. Masuk. Kenal ke namaku Zainal Arifin. Biasa Jenal. Biasa dipanggil Arifin. Biasa ya. Enggak. Nanti habis posting baru saya bisa tahu ya. Karena nggak tahu translate-nya. Terima kasih ya Mas Jenal. Terima kasih Mas. Ya. Teman-teman semua, selamat datang di majelis Asyarifiyah. Selamat datang. Kayaknya kita positioningnya gimana? Ngobrol bareng di bawah aja atau gimana nih? Mas Gali? Mau gimana santai aja. Santai aja. Mas Fadi boleh Ya. Pak MC, Mas Rocky. Pakai MC mana pakai MC? Nah itu dia tuh insecure di luar sebelahmu. Masuk ke belakang kayak Bro, kita kan sama-sama dijajah. Enggak pakai bahasa Pekalongan, Mas. Jadi gini, ini melu konten kreator, guru ilmu, ngerti. Ya habis postingan ya. Nanti. Ngerti. Yang Sandi kuwi dia kerjane ngopo? Ben Sandi kuwi Kerjanya apa? Ben Sandi kuwi kerjanya apa? Lah terus saiki ki ngopo bae? ya timbang dia pusing di sini, mending kita kenalan dulu ya. Gimana teman-teman kabarnya semuanya? Api. Oke, luar biasa. Api kabeh ya. Gak apa-apa, yang penting body language-nya kan tepuk tangan ya. By the way teman-teman semuanya, salam kenal dari kita. Kita ini datang ke sini untuk sebenarnya lagi santai ya. Santai. Sebenarnya inti acaranya adalah sharing bermanfaat bareng sahabat. Jadi kita semua di sini datang untuk menjalin silaturahmi. Nanti dari kenalan kita bisa jadi keluarga nih. Siapa tahu bisa jadi jalan rezeki bareng. Siapa tahu juga nanti bisa gara-gara bareng kolaborasi bareng ya enggak? Karena sekarang tuh sudah bukan zamannya individual, semua harus mau kolaborasi. Yes. Nah, gimana biar bisa nih nanti kita semuanya punya sosial media nggak nih? Siapa yang punya Instagram angkat tangan? Angkat tangan dong. Instagram, oke. Yang punya Facebook? Angkat tangan, aman. Yang punya TikTok? Oke, aman. Followersnya yang udah sampai 100.000? Siapa? Jangan dulu, Kak. Soalnya kita di sini belajar bareng. Nah, teman-teman dari Jamas, Majelis Asyarifiyah ini bermaksud mengundang beliau-beliau berdua ini untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Siapa dia? Sebelah kanan saya, tahu nggak siapa? Makasih Mbak, saya jauh-jauh loh Mbak. Coba yang sebelah kiri saya, tahu nggak Jakarta, siapa Mbak. yang sebelah kiri saya? Mas Gali. Kalau Mas Gali kan suaranya nih. Iya. Nggak apa-apa. Ikat suami, Mbak, ikat suami.
Oke, Mas Gali ini datang ke sini dan Mas Andi datang ke sini beserta juga saya pengen sharing-sharing bareng. Nah, notabene-nya sharing-sharing tentang apa sih? Apa saja yang pengen teman-teman tahu seputar dunia sosial media. Dan yang teman-teman perlu tahu, alhamdulillahnya ini benar-benar acaranya full seat dan terbatas banget karena kita baru memberikan kabar di sosial media tuh baru kemarin-kemarin aja ya nggak? Taunya kapan? Apa jangan-jangan barusan? Tadi malam ya? Tadi Kan? malam. Tadi malam. Oke. Oke, jadi memang batch pertama ini kita bikin sangat terbatas dan sangat eksklusif. Jadi teman-teman yang bisa masuk spesifikasi dan klasifikasi, selamat ya, bisa diundang untuk bisa hadir di Majelis Asia VIP untuk bisa belajar bareng. Nah, pengen ngobrol apa nih Mas Rocky kira-kira? Mungkin bisa ngobrol tentang bagaimana kita cara editing video yang benar, yang tepat dengan sasarannya ketika kita memposting di Instagram ataupun TikTok. Bagaimana sih kita tahu algoritma yang kita posting itu seperti apa? Mungkin bisa seperti itu dulu, Mas. Mau dimulai dari siapa dulu nih? Mas Gali cocok. Mas Gali lah, Mas Gali. Boleh Mas Gali say something buat teman-teman. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Gali. Kita dulu kalau berdiri. Nggak kelihatan ya? Merapat lagi aja sayang. Ke depan sini, ke depan sini. Sini aja sayang. Sini Pak. Nah, dia baca di depan tuh. Aduh silau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gali. Saya talent dari Kajen Hit, biasa dipanggil Mas Min. Tahu kan Mas Min artinya apa? Min boleh, Mas Admin boleh. Nah, ya karena saya admin dari Kajen Hit. Ini dari mana sih Ibu sama Mas Admin? Ibu-ibu. Oh, Jangan salah ya. kakak. Sekarang tuh semuanya kakak. Oh, iya. Bahaya soal dia bilang ibu putar itu bapak-bapak kan. Di sini semuanya kakak dan mas. Gitu loh Mas Min. Oh siap. Kakak dari mana ini? Ayo. Oh Kota Pekalongan. Medono, oke. Sebut ke 5 wilayah neng Pekalongan. Udah. Ujian luar biasa. Kontennya Mas Min biasanya nih yang sering lihat Mas Min ya. Lanjut Mas Min. Lanjut nih. Terima kasih sebelumnya dari teman-teman sama session udah undang kita. Sebelum kita bukan siapa-siapa sih ya, tanpa kalian. Gak usah suka tapi like aja. Nah, Comment and kita share. dilihat tapi di like sama share aja. Sebetulnya buat tadi pertanyaan dari Mas siapa MC-nya Mas Rocky. Mas Rocky. Pertama gerung. Nah, Mas Rocky. Sebetulnya mudah sih sekarang ya. Kalau zaman dulu kita bikin konten kan kayak editingnya harus pakai laptop, harus pakai ini itu. Sekarang ada capcut, kakak-kakak. Capcut tuh. Cut. Membuktikan kalau orang Pekalongan asli teles capcut guys. Capcut. CapCut Mas Min. CapCut ya. Kan biar lebih enak, Ini medianya internasional Oh, loh. ada CapCut ya. Halo London. Mas Gali. Halo Belanda. Mas Gali. Watasiwa. Ini medianya internasional. Oh, iya. Makanya interview. Ya, sekarang ada CapCut, kakak-kakak. Kalau mungkin untuk awal kita bikin konten kan masih pada bingung ya. Aku mau bikin konten apa nih? Biasanya kita lihat dari sekitar kita dulu keresahan-keresahan yang ada saat pada kita melakukan sesuatu. Misal kayak aku nih di jalan, ada orang naik motor, terus dia ngerokok, tak bikin konten. Biar kayak sarkas-sarkas gitu, tapi biar orang-orang itu kayak, wah iya nih aku banget. Nah itu. Misal kayak ibu-ibu nih nyuci atau apa, ngakon anaknya. Juga kon angel turun terus, nah bikin konten, nah gitu. Biar yang lihat tuh kayak wah ini aku banget nah mesti kan mereka kayak kepancing buat komen like sama gitu
Itu Mas, buat saya ide, koreksi sedikit. oke. Mbak-mbak atau Oh, iya. adik-adik. Ya. Biar lebih itu aja. Oh iya, iya, sama. Apa ya? Oh iya, dia aja udah ada konten, jadi kan bisa. Misal kayak di konten kajian hit kan kayak bahasa-bahasa Pekalongan di Indonesia biar kayak oh iya iya Pekalongan banget emang kalau ini jadi mereka kayak kepancing buat komen. Nah itu yang bikin uploadan kita jadi viral. Insight-nya bagus Ya, ya. kalau sekarang kan FYP gitu kan. Nah, for your page gitu. Itu sih biar kita lebih konten kita lebih banyak apa ke-share di algoritma TikTok, Instagram lebih ke situ. Kalau sekarang kan zamannya Reels sama TikTok ya, 15 menit, 15 detik, 13 detik gitu. Kalau dulu mungkin kalau foto masih bisa ke-share banyak, sekarang sudah tidak kakak-kakak. Oh iya, biasanya. Jadi ini jadi nggak tak buka di mana-mana, cuma di sini. Tapi Mas Min, yang jadi pertanyaan teman-teman nih biasanya. Kadang-kadang kita tuh udah ya Allah, aku wis nyate nemen gawe konten. Tidak ada yang like. Tapi kok nggak bisa FYP sing like siji alhamdulillah. Sing komen ya Allah, aku turun di komen sih gitu biasa aja gitu. Itu faktornya apa Mas Min? Itu banyak. Yang pertama, mungkin kalau kita mau jadi konten kreator kan harus ada satu sisi yang harus ada pada kita, eksistensi. Misal nih kakak-kakak pengen jadi konten kreator kan harus eksis dulu, harus berani lah. Yo wanisin lah istilahnya wanisin. Ah, ya. Wanisin, jadi nggak setengah-setengah. Jadi Saya kayak tunggu postingan. kayak kita mau bikin konten itu udah kayak dari hati gitu. Jadi kayak misal ada konten itu kayak udah gini aja biasa. Terus nanti dari isi kontennya juga biar orang-orang itu kayak merasakan konten kalian. Nah, Relate banget. sama kehidupanku. Misal yang berumah tangga kayak gitu. Misal nih ada konten satu contoh ya. Misal ada konten nih cowok lagi sholat. Terus di sini ada HP. Berdiri HP-nya, diambil sama istrinya. Cowoknya astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Tandanya apa? Kan kayak cowok itu paling nggak suka kalau HP-nya diambil sama pacarnya. Nah, Takut, cepat tahu udah apa. semua cowok merasakan itu kan gitu ya kakak-kakak ya. Iya, tahu. Entah itu ada apanya kan nggak tahu ya. Ada kalkulatornya. Nah, itu jadi kayak relate buat teman-teman tuh kayak relate jauh banget sih. Pacarku nek HP ini tak cukup aku mesti ora oleh. Nah, mesti kan kita bikin konten-konten dari yang keresahan-keresahan seperti itu. Nggak masalah konten kita itu kayak misal sama kontennya Mas Ipin ya Mas Ipin sama Mas Robi misal sama nih kontennya sama kayak mereka bikin konten konsepnya sama cuma ada yang dimodifikasi entah itu tempatnya dan ini nggak masalah jadi kayak konten berulang tapi beda view juga nggak masalah misal kita nggak punya ide konten aku yuk bingung nonton kontennya kajian hit misal kajian hit salaman terus wong wiro dosa nyakiti bikin nggak apa-apa karena emang wong wiro dosa ya Tapi memang sih ya Mas, ketika kita berbicara seseorang cewek yang sering menyakiti itu justru keluarnya dari Wira Desa. betul Pekalongan bagian Sidro. sepakat kan Ya, ya Pekalongan bagian Sidro itu terletak di wilayah Wira Desa. betul Dan ya, yang lain aman ya ngomong-ngomong nih ya soal haji. Gitu ya. iya makanya kayak itu kan relate banget toh nyakiti cewek luar biasa yo sing cowok kan betul lah ada komennya nggak 1 sampai 10 yo wis nyakiti gitu lah jadi konten kita lebih ke-share ke teman-teman yang lain juga banyak nanti juga banyak teman-teman nge-share ke story misal Halid Min nah itu kan ke-share banyak orang jadi gitu untuk konten-konten kalau editing itu nggak harus terlalu bagus sekarang editing itu nggak mempengaruhi banget cuma kayak biar lebih tersampaikan aja pesan yang kita bikin di konten tersebut Mungkin tantangan
Mas Gali, tantangan apa yang Anda alami saat membuat konten digital? Tantangannya seperti apa? Pertama kalau sekarang istri enggak. Maaf ya dikasih cinta. Kalau mungkin itu lebih ke konsisten mas. Kita bikin konten pertama sama, nggak pernah ada yang lihat, nggak pernah ada yang nge-like dan lain-lain. Karena kalau teman-teman kakak-kakak ngikutin kajian dulu itu kita kontennya bukan yang aku di inframe, bukan talent. Cuma kayak repost misal Mas Ipin foto di selamaran tak repost ngono Mas ya. Zaman-zaman dulu pertama Instagram muncul kan kayak gitu, FYP-nya tentang foto-foto. Tapi karena sekarang gesernya ke reels video, jadi kayak wis lah aku tak konten aja. Cuma awalnya sama, yang like cuma 10 10 yang komen cuma opo sih ngono sih. Konten opo sih ngono. Cuma karena kita ya wis lah. Kita berawal dari keresahan di sekitar, yuk bikin konten. Ya jadine lama-kelamaan mereka kayak oh iki admin kajian, lama-lama udah mulai menikmati konten kita. Lah itu tantangannya di satu konsisten. Angel banget. Nah, misal teman-teman udah konsisten, ya insya Allah 5 tahun gak bisa. Udah berapa ini ya bumbu dapur yang dari udah Tapi faktor X dan keberuntungan juga nggak ada yang tahu ya. Kadang kita cuma iseng-iseng doang. Sekarang yang lagi viral apa tahu nggak? Video yang niat banget 15 detik 30 detik. Cuman kalah dengan video 1 detik ting ting Betul. ting padahal cuma gitu doang. Iya. Gitu. Dan sekarang jadi tren. Nah, that's why ini kita harus tahu bagaimana sih ini algoritmanya lagi lari kemana, lagu-lagu yang viral itu yang apa, misalnya itu macam-macam untuk itu. Tapi session after this ya, karena kan ini tips-tips untuk membuat kontennya nih dari Mas Min nih ya, kontennya yang sehat, yang bagus, yang konsisten tuh yang kayak gimana gitu ya. Terus juga after this berarti kan teman-teman ketika udah punya ide nih, biasanya ngapain kalau udah punya ide? Saya ngapain nih? Apa cuma di lewat otak doang? Apa mau langsung praktis? Atau gimana? Nah, baiknya sih kayak gitu. Ya, baiknya saya eksekusi. Nah, dalam rangka itu nih teman-teman semua, kita ada banyak banget hadiah di Jama Section ini. Teman-teman semua pegang handphone. Oke, ambil dan upload momen terbaik kalian. Mau kita lagi sharing, mau kita nanti foto bareng, atau mau foto dengan salah satu dari kita, langsung dijawil aja. Kita di sini ada untuk teman-teman semua, ya. Monggo silakan diambil momen terbaiknya dan jangan lupa upload di Instagram dengan tag hashtag yang ada di depan ini, ya. Informasinya silakan bisa difoto. Nanti konten terbaik yang diupload sore ini akan berhak mendapatkan hadiah spesial dari Jama Section. Nah, kontennya yang untuk sore ini kita tutup nanti saat azan maghrib. Jadi teman-teman nih cepet-cepet nih mumpung pada pegang HP, momen sharingnya kita bisa di-share atau nanti waktu kita habis ini mau ada bocoran sedikit ya. Bocorannya kita akan ada praktis bikin video konten bareng-bareng. Ya, ada challenge ini teman-teman siap-siap nih semuanya, handphonenya dimanfaatkan karena nggak peduli handphone mahal, handphone yang biasa-biasa aja, yang penting isi kontennya dan apa pesan yang mau disampaikan gitu ya, itu baru spill. Tapi next nanti kita akan lari ke situ ya, akan belajar ke situ tentang bagaimana, karena kan tips dari Mas Gali adalah before kita membuat kontennya. Nah, kalau nanti dari Mas Andi nih tips-tips nih, biasanya kalau media tuh lagi suka yang gimana nih, biasanya Mas Andi tuh tahu nih bau-baunya gimana, kita harus lari ke konten yang kayak mana atau apa nih, ada saran gak nih buat teman-teman atau yang gimana gitu Mas Andi? Ya, tadi kan itu adalah sebuah masakan ya. Ya, masakan ya. Kalau dari saya itu jadi konten itu adalah seperti masakan, tadi saya bilang bumbu dapur, berapa banyak bumbu dapur yang kita bikin sehingga kira orang bikin pun pasti beda-beda bikin konten. Karena kan masakan setiap orang beda-beda, beda kepala, beda ini kan hasil kan. Nah, kita dilihat di sini adalah bagaimana seorang media kelompok ataupun organisasi atau perusahaan media untuk melihat atau melirik para konten-konten kreator. Nah, basic saya kan dari saya juga di produser juga, kita bikin film juga, terus juga salah satu di film untuk MNC, saya juga sebagai produser di salah satu film FTV. Itu dari tahun 2010 kita bikin film-film tentang sejarah
Jadi kayak film-film kolosal, semi kolosal tapi bukan yang kolosal gitu. Judulnya mungkin bisa dicek, Baru Kelinting, itu mukanya ini mantan istri saya Tessa Kaunat, Tessa Baru Kelinting, bisa dicek langsung situ ada. Kita saya bikin, terus juga saya bikin produksi untuk web series gitu. Jadi terus juga akhirnya saya bikin juga festival film BNN bersama, untuk saya pakai film peran utamanya Aldi Taher. Jadi Aldi Taher itu dulu itu kan yang pas dia mau bikin bagaimana bikin konten viral ya. Dia kan berusaha, ini kita juga banyak belajar dari Aldi Taher, bagaimana dia awalnya dihina, dihujat, nggak disukai, sehingga akhirnya dia jadi idola sekarang, betul nggak? Ya kan? Jadi tadi yang dibilang sama Mas Gali itu konsisten. Konsisten untuk dibully juga konsisten. Lo betul kan? Jadi Konsisten sama untuk sejalan ya. dipuji juga konsisten gitu. Jadi tinggal bagaimana kita netapin sebuah karakteristik dalam sebuah konten, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita di sini orang berita jelek juga itu menjadi sebuah berita viral kan, atau menjadi sebuah media orang melihat. Nah ketika itu misalnya dia dihantam di situ, terusin di situ. Ya, kasih contoh mungkin nanti. Harusnya kan teman saya BRB Kumasari itu hadir, cuma nggak bisa karena dadakan semuanya ya. Nah BRB kenapa konsisten? Dia kan jadi orang kreatif ya. Ya kan nanti mungkin akan mendengar dari beliau juga, nanti show juga misalnya nanti datang juga Mas Aldi Taher juga bisa berbagi ya. Itu juga BRB kenapa dipakai konsep seperti itu? Akhirnya apa? Ditayang terus di TV itu kan. Muncul terus di Trans TV kan. Muncul karena dia mempunyai konsep yang orang-orang tuh kadang-kadang nggak mengerti. Oke. Nah, tapi ada kelebihannya dia, karena dia waktu dari dulu seorang konsisten dalam sebuah acting ataupun dia seorang artis, ya kan? Seorang artis ini kan dia benar-benar memupuk dirinya dari yang nggak diakuin sampai akhirnya diakuin oleh sebuah perusahaan ataupun production house. Waktu itu dia main film Bidadari ya, contohnya Bidadari. Ya baru gendut banget. Orang tuh kalau mungkin tahu Barbie yang sekarang, sama Barbie dulu mesti ngecek ya Barbie, sorry Barbie ya maaf ya, mau ngomongin dikit ya gitu ya Barbie, mana sih Barbie? Ya, kalau misalnya kita flashback ke Barbie dulu begitu bukan main, sekarang kayak seperti itu, dia kan dia mulai dari apa? Dari sebagai seorang artis, ya kan? Nah, akhirnya seorang artis ini kan diakui oleh sebuah perusahaan. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, dengan adanya Instagram, dengan adanya Facebook, ini kan lebih meluas. Semua orang bisa memberikan sebuah konten sehingga akhirnya viral, dipanggil sama TV. Nah, sebenarnya target kita ini ketika kita bikin konten ini mau yang mana? Kita harus ada tujuan dulu dong. Ya nggak sih? Gitu loh. Kita bikin konten viral TikTok, tapi kita kalau misalnya TikTok juga ada yang menghasilkan nggak bisa TikTok? Ada kan ya? Ada menghasilkan. Why not? Terusin. Tapi kalau tidak, ya kita akhirnya kan wasting time. Cuma ngisi waktu luang. Nah, dimana sekarang kita bikin konten itu sehingga akhirnya kita punya tujuan. Misal sekarang ini saya benar-benar inspired banget di Belka ini, ya kan? Ini kan ada multimedia, Belka multimedia. Wow, di sini banyak banget influencer, ya kan? Yang sekarang ini punya kreativitas yang luar biasa nih, Mas Gali, kawan-kawan semuanya. Kalau digabungin sama bareng-bareng, kita misalnya mau salah satu, kita punya tujuan, gue pengen dong, misalnya gue mau pengen viralin contoh kuliner ini A, ya kan, bareng-bareng tuh, rame-rame, dan naik, akhirnya orang itu terbantu kan, bener nggak? Nah kalau itu distrukturin, tadi aku juga sharing sama Mas Gali ya, sekarang ini kan banyak banget dia bantu komunitas, tapi akhirnya selesai, komunitas akhirnya selesai, udah nggak ada kelanjutan. Tapi dengan adanya kita nih sekarang ada wadah, ada legal standing yang bisa membantu para influencer ataupun content creator untuk bisa mengaspirasikan dirinya dan bisa ini lo gue gitu, dan pemerintah mendukung. Bagus gak? Bagus kan? Nah ini dulu wadahnya, berarti ini peluang. Nah makanya kan tadi Mbak Elsa sama-sama, wah ayo Mas Fadli kita bikin ini semua supaya wadah ini dibuat. Sehingga akhirnya ada Mas Gali, nanti juga ada influencer lain, teman-teman untuk bisa kita nih sama-sama membuat sesuatu akhirnya menghasilkan feedback bareng-bareng.
gitu loh. Nah ini pun akan dilihat nanti sama baik itu perusahaan TV, baik itu perusahaan networking, baik itu dari instansi akan melihat. Tapi itu nggak bisa sendiri. Mas Gali, oke sendiri bagus, viral banyak orang. Tapi udah. Tapi kalau Mas Gali didukung oleh wadah, didukung oleh organisasi ataupun BLK ini dan teman-teman mendukung, keren nggak kira-kira Mas Gali? Bagus, seru banget sih. Makanya namanya sekarang kolaborator. Nah di IG sendiri sekarang ada konten kolaborator kan? Betul. Minimal 5 orang, 5 kolaborator ya. Iya. Mungkin akan bertambah. Nah dengan ada itu kan tujuannya untuk membantu. Jadi ada yang misalnya gini, saya pernah punya mantan istri ya namanya Tessa. Maaf ya Tessa ya, maaf ya, saya ngomong dikit ya. Tapi positif kok. Ya positif nih, asli positif. Tessa dulu kan belum terkenal apapun, tapi dia akhirnya apa jadi terkenal? Karena nempel sama Komeng. Sehingga akhirnya Tessa dikenal lucu, bener nggak? Karena dia kolaborasi dengan Komeng. Bukan pansos kerjasama, karena kan waktu itu kan kerja punya ada acara bareng gitu. Sehingga akhirnya berarti bareng jadi kayak temenan nih sekarang nih, bareng kita kan cara nih jadi temenan. Ya akhirnya mereka kolab terus nih. Ya kan kerja sama produser lah, itu kan namanya kolaborasi kan. Gitu. Banyak orang bilang pansos kan ada masalah. Justru kita ini emang kita ini wadah sosial. Kita ini harus bisa saling pansos satu sama lain. Ya kan? Ya kalau diajari kan namanya urip huruf. Kita kan sambil membantu, saling mengisi. Hingga akhirnya kita sama-sama dapat feedback. Betul nggak? Nah, saya udah pernah dilirikin, pansos ya mau Pusulak Merah, pansos semuanya. Kalau sekarang saya kasih foto, saya foto sama Pak Jokowi, mau pansos sama siapa lagi gua? Udah yang paling tinggi, ada gitu. Iya kan? Iya makanya gitu. Saya pernah tuh, waduh gua bilang pansos ini maksudnya bener loh. Saya foto langsung sama orang yang presiden sekarang kan, ya udah mau pansos siapa lagi. Nah itu maksudnya. Tapi itu hal-hal yang biasa aja, ya kan? Jadi itu yang kita bikin supaya BLK ini, harapan saya juga di sini, teman-teman di sini datang dikomandoi oleh Bu Elsa. Ya. Di Elsa. Ya. Langsung tiba-tiba mulai. Ya, untuk sama-sama kumpulin nanti. Jadi kita tuh bikin suatu kolaborasi dengan kolaborasi seru lah ya. Yes. Kolaborasi seru, kolaborasi asik. Bukan cuma individual, tapi nanti dengan komunitas, dengan lain-lain. Komunitas yang liar nggak ada ini, kumpulin di sini. Mas Gali punya teman-teman tadi kan, banyak nyanyiin, ayo kumpulin di sini. Tapi nggak tahu kan di sini tadi saya bilang, Tessa aja sama Komeng ini bisa jadi terkenal sama-sama, sehingga akhirnya Tessa dilihat sebagai komedian kan. Karena kan dari pertemuan itu mereka kolaborasi. Ya kalau zaman sekarang kan lebih keren digital kan. Ya kolaborasi lama-lama kan juga nanti akan itu feedbacknya bareng-bareng. Kalau konten semuanya udah pasti bisa lah. Editing kan yang mungkin tadi dibilang Mas Gali. Betul nggak? Kayak capcut. Ya. Enak. Luar biasa banget ya Mas Andi. Beri tepuk tangan dong. Pandangannya terhadap dunia media dan perkontenan ya dari sudut pandang yang berbeda. Nah, teman-teman semua tadi kan kalau dari Mas Min Gali ini kan menyampaikan bahwa gimana sih Mas Min atau Mas Gali? Mas Min aja. Oke, nah panggilnya sama Mas Min gitu ya. Karena Mas Min tuh memang fokus gitu ya, konsisten, terus juga editingnya juga sekarang sudah punya wadah yang gampang gitu ya. Semua sudah by template, sudah dimudahkan oleh para kreator-kreator juga untuk teman-teman bisa belajar. Begitu pula juga dengan desain gitu ya. Dulu kita harus bisa Corel untuk bisa desain atau Photoshop yang dengan skill yang dewa gitu. Tapi sekarang sudah ada beberapa platform yang bisa membantu teman-teman untuk bisa menciptakan konten dengan budget yang minim bahkan zero, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang wow gitu ya. Itu salah satunya itu ada di event Jama Section ini. Kita tim Jama Section meng-create acara ini benar-benar dari zero. Dari zero, tidak punya apa-apa, tapi alhamdulillah antusiasme teman-teman luar biasa banget. Dari informasi yang kita bagikan seminim mungkin dari orang-orang terdekat kita, dibantu dengan kolaborasi para orang-orang yang berpengaruh, ternyata minatnya hanya dalam 7 jam tuh udah full seat 20 seat di batch 1 ini. Itu artinya tadi yang diomongin Mas Sandi itu bahwasanya kolaborasi itu penting dan berpengaruh. Makanya kita
harus pintar-pintar lah nih. Oke, kita udah tahu ilmunya nih sedikit lah ya di hari ini, karena saya yakin pembahasan tentang sosial media tuh nggak cukup hanya 1-2 jam. Nanti kalau ada waktu dan kesempatannya, setelah ini masih ada lagi rutinan dan beliau-beliau ini masih bisa hadir nanti ya acaranya di majelis, dan ada tamu spesialnya Mas Andi nanti malam. Nanti malam itu ya. Ya, Bu. Nanti malam Pendeta sendiri, artis lagi. Akan ada mantannya ya, Sumono gitu. akan ada mystery guest. Tadi cakep-cakep banget, artis nasional juga, teman-teman nanti bisa ya yang penasaran nanti bisa ikut ya session yang kedua ada di Jamas di Majelis Asyarifiyah. Nanti pada Isya langsung standby aja, siapapun boleh ikut, kalau ini tidak terbatas, monggo silahkan. Nah, dari dalam hal ini tadi berbicara tentang pengeditan konten. Kalau saya di sini pengen ngasih informasi tentang yaitu tadi kita bisa menggunakan fasilitas yang zero effort tapi bisa maksimal dalam hasilnya kayak gitu. Salah satunya kalau yang kita pakai dalam menurut teman-teman informasi yang ada di Instagram atau yang sampai ke teman-teman menarik nggak tentang Jamaah Section ini dari gambarnya jadi atau informasinya? Ya. Gimana? Komennya gimana? Kenapa dominasimu? Ya kenapa ya? Iya ya, kenapa ya? Dia nggak ada. Oh gitu ya? Gimana nih? Gitu ya? Gitu ya? Iya toh. Itu semuanya ungu. Oke, nah jadi Jamaah Section ini memang kenapa keungu sih? Karena memang ya ya netral aja gitu ya. Ungu itu kan warna yang adem gitu ya. Adem. Alasannya Konotasinya tuh jangan negatif terus gitu loh. Kita harus bisa lihat di Satu itu, yang yang kedua yang menyesuaikan narasumber. Menyesuaikan. Kalau minum Japri saya nggak apa-apa. Minat Japri ya Allah. Bisa cepat habis ini. Wow, luar biasa ya. Motione boleh. Jadi teman-teman itu informasi yang sangat singkat dengan desain yang minimalis ini yang kalau dominan itu hanya digarap teman-teman dengan bekal Canva yang tidak berbayar. Percaya nggak percaya? Itu zero effort loh teman-teman. Ya walaupun tetap harus belajar ya teman-teman. Tetap harus belajar bagaimana mengasah supaya punya skill, supaya punya feel dalam ya itu untuk mendongkrak. Kalau animasi ataupun desain-desain yang mendukung itu hanya sebagai pendukung saja. Tapi jangan lupa bahwasanya adalah sebuah konten itu bisa lebih menarik ketika memang ada sesuatu yang bisa jadi hal yang menarik gitu loh. Baik itu dari sisi pengambilan gambar, misal nih, oke sama-sama pegang HP. Coba deh pegang handphonenya. Kalau pegang HP gimana? Kalau mau ngevideo, coba standby semua handphonenya, pegang. Pegang depan. Coba standby kamera semua ya, standby kamera semua. Standby kamera semua. Oke. Kira-kira nih teman-teman, kalau shoot di kamera, momen ini aja deh. Gimana? Cuman diem kayak gini? 1, 2, 3 begitu? Atau gimana? Ini ya. Nah, kira-kira ketika kalau misalkan dikekat nih, kan udah ada template-templatenya, ada beberapa video yang bisa digabungkan, ya, atau foto dan video itu bisa digabungkan, ya. Itu gratis ya teman-teman. Bisa jadi video tanpa effortless lah, tanpa effort kita cuma tinggal masukin apa yang kita tag doang. Tapi itu akan lebih bagus dan akan lebih keren hasilnya ketika kita punya teknik pengambilan gambar yang kece. Nah, gimana caranya? Kita akan belajar langsung nanti ya. Yang pasti sih teman-teman sedikit tips nih dari saya. Sama nanti mungkin dari timnya Mas Min ada Mas siapa? Mas Wisnu. Mas Wisnu ini jagonya pengambilan gambar nih biasanya. Dia bisa stabil tergantung kontennya. Misal kalau cuma ngobrol-ngobrol atau pertanyaan, misalkan tadi kayak daerah-daerah Pekalongan sebutnya 5 wae misalkan, itu stabil aja gitu karena harus fokus sama orangnya. Kecuali sinematik ya, sinematik karena sinematik itu butuh sedikit effort dalam teknik pengambilan gambar. Misal saja nih, kita punya objek, saya kasih contoh ya, kita punya objek buku ini ya, kita punya objek buku ini. Gimana caranya biar yang cuma sekedar buku ini bisa punya nilai daya tarik yang lebih tinggi, bisa punya value yang bikin orang tuh ini tim sosmednya keren banget ya, padahal cuma video 5 detik, padahal cuma video 10 detik, tapi ini bisa bikin orang CO banyak gitu misalkan. Goalsnya sih ke situ ya, goalsnya CO banyak
atau viewersnya banyak, atau tembus sampai jutaan viewers, atau FYP lah gitu ya. Paling enggak tembus berapa ribu ya yang lihat minimnya nih, itu nggak cuma 20, 30, paling enggak dia ceplok terlalu 1000 ya. Minim 1000 deh. Coba kita buktikan dengan teknik pengambilan gambar. Bisa kita dengan nggak cuma diem ya, zoom in, zoom out itu bisa, maju mundur itu bisa. Itu tips simple aja. Atau teman-teman tetap yang tangan masing-masing. Kadang ada yang aku tuh agak tremor gitu-gitu. Kalau pegang remote tuh kayak bergetar gitu ya. Bergetar gitu, atau nggak bisa stabil. Itu harus banyak-banyak jam terbang ya nggak Mas Wisnu? Iya kan, harus banyak jam terbang. Kayak misal kita punya objek apa, tapi teman-teman, makanya tadi aku bilang aku skill, teman-teman akan kita tantang gimana caranya biar kita bikin video sinematik dari salah satu produk yang ada di UMKM sana. Gunakan produknya untuk bisa kalian bikin sinematik dari HP yang teman-teman semua. Zoom in, zoom out, boleh juga ambil dari atas ya, ke atas ke bawah, itu bisa juga. Atau fokus dulu ke objeknya, misalkan fokus ke objeknya, kita langsung zoom out gitu ya. Nanti dari blur ke enggak blur gitu-gitu. Jadi teknik-teknik yang seperti itu banyak sekali di TikTok hacks untuk bisa pengambilan video. Cari aja informasi itu akan banyak sekali. Untuk praktis lebih lanjutnya nanti mungkin di batch 2 akan ada sosok yang bisa mengajari tentang detail itu juga untuk pengambilan konten, karena konten kreator itu terbagi atas banyak ya Mas ya. Jadi ada yang bisa in-frame sebagai artisnya, ada yang kreator untuk idenya, ada yang bagian dokumentari, ada yang bagian itu, pokoknya macam-macam. Nah teman-teman tinggal mau fokus di mananya nih. Gimana caranya? Kalau yang paling minim tuh sebenarnya personal branding aja sih. Teman-teman tuh pengen dikenal sebagai apa di sosial media gitu. Pengen menciptakan nilai apa? Kalau misalkan kalau saya pribadi, saya tuh masih pembelajar lah ya, masih belajar. Saya belum seperti beliau, tapi memang ternyata saya membuktikan ketika memang kita konsisten. Saya tuh nggak punya konten yang niat-niat amat, paling cuman jalan-jalan sehari-hari ya, as a hijab traveler misalkan kayak gitu. Kemana cuma paling ke Semarang atau ke Batam, cuman ke laut gitu ya, tapi selalu ku ambil momennya gitu. Walaupun hanya cuman ya gitu-gitu, atau cuma muterin rock doang, tapi nanti jadi slow mo, jadi estetik gitu loh, jadi estetik. Jadi hal-hal kecil yang sebenarnya kita nggak harus pikir, kadang hal-hal kecil yang kita nggak niat banget tuh bisa jadi konten yang bisa tembus ribuan viewers gitu, minimal ribuan lah untuk teman-teman kelas pengalaman di Jamas Action ini gitu ya. Coba kita buktikan ya nanti ya dari teman-teman ini. Saatnya nih Mas Andi dan Mas Gali, teman-teman akan kita bagi dalam 5 kelompok, masing-masing kelompok. Teman-teman bisa berdiri semua dong, yuk kita berdiri semua yuk, bareng-bareng yuk. Oke. Teman-teman semuanya, nanti session selanjutnya itu akan ada Bada Isya. Nah, di session setelah ini kita akan ada challenge buat teman-teman semua untuk silakan bikin video terbaik dari salah satu produk UMKM yang ada. Silakan untuk pembagian kelompoknya semuanya bisa saling tutup mata. Pembagian kelompoknya bisa saling tutup mata. Semuanya tutup mata ya. Oke, jadi ada tim aku, tim Elsa, tim Gali, dan juga tim Sandi yang akan bertanding gimana biar bisa dapat best content di event Jamas Section Batch 1 ini. Siap nggak? Siap, oke. Semuanya sekarang siap tutup mata. Kita akan pilih yang teman-teman yang akan jadi tim kita untuk bisa nge-create gimana caranya biar bisa, kalau nanti kan bisa belajar bareng gimana caranya ya. Semuanya bisa balik badan dan tutup mata. Mas Rocky dibantu. Oh iya. Yang curang dari tim Rocky. Nanti yang curang maksudnya tim saya, dan maksudnya bukan konten kreator. Itu maksudnya yang lain kan. Oke, sekarang balik badan semuanya. Semuanya balik badan. Oke, tutup mata. Ayo. Semuanya ya, Ayo semuanya. Ini berpeluang dan mau kuliah loh. Karena ini
Selain itu didampingi dengan Mas Gali, tapi istrinya dulu kemarin Amankan dulu. dari badan terlebih dahulu. Udah balik badan semua nih Udah, ya. udah, Oke, udah. kita akan cari tim Sandi, tim Gali, dan tim Elsa nih. Wah, oke, bener-bener dimatiin aja. Mati, berbicara cuma ini cara kita. Oke ya, semuanya standby ya. Oke, kita akan pilih Mas Sandi. Oke, waktu memilih tim. Oke, waktu untuk memilih tim hanya ada 1 menit tim. Bantu hitung ya. 60, 59, 58, 57, bantu hitung Yogi. 56, 1 menit, 1 menit. Oke, 5, 1 menit, 1 menit, 4, 1 menit. 3, Berapa tuh, Pak? Nanti kurang 1 berarti. Berapa tuh? 2, Oh, diambil. satu. Nih, jalan. Oke, waktu jangan sudah lupa ya. selesai. Oke, mana tim Sandi suaranya? Kita beri doang ya. Tim Gali suaranya. Masih bukan, Pak? Bukan suaranya, suaranya. Mana timnya Kaisa? Oh, gak ada suaranya. 45, sini. Dah, kita bertiga nggak apa-apa. Oh, jadi kalau misalkan 1 gram, berarti kita bagi 0,5. Oke, mantap. Ini coba. Kan kita lebih sedikit, nggak apa-apa, nggak masalah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tim Sandi dan Gali aja, 2 aja. Mas, kamu masuk sana. Kamu masuk sini. Aman, Bu. Ingat, kamu yang menilai. Oke. Mas Andi udah siap untuk nge-script timnya biar bisa bikin konten yang keren? Pakai handphone siapa? Siapa? Heboh siapa? Tim Gali gimana? Ini dicek dulu. Suaranya mana nih timnya? Timnya Mas Mimin, mana suaranya? Oke, oke. Tim Sandi dan tim Gali, kita kasih waktu 3 menit untuk bisa briefing masing-masing pembagian tugas. Mau bikin tips seperti apa, mau share pembagian di mana, terserah. Di mana tempatnya, silakan gunakan majelis Asyarifiyah untuk bisa discuss. Kita kasih waktu 5 menit untuk bisa discuss. Kemudian 10 menit untuk bisa take video. Tim Mas Gali ada kontennya di sebelah pintu ke kanan. Tim Mas Gali. Oke. Tim Mas Sandi dari pintu lobby ke kiri. Kalau bicara. Oke, paham pembagian tugasnya? Oke, masing-masing tim harus punya strategi masing-masing. Ingat ya, tim terbaik akan mendapatkan logammu, iya, dan beberapa merchandise yang ada di Jama Section. Jadi silakan di waktu Isoma ini sampai nanti jam 7 Indonesia, kontennya di-create sedalam sekeren mungkin. Kita akan tunggu uploadannya di Instagram dan di TikTok. Have fun semuanya! Jangan lupa keluar, nanti akan dapat coffee break ya teman-teman, sekaligus Isoma. Jadi nanti teman-teman Mas Gali bisa koordinator teman-temannya yang biasanya Mas Gali juga bisa. Oke, semangat dan selamat istirahat. Semangat semuanya. Jama Section! Sapore. Selamat membuat konten. Jangan lupa ya tag-nya ya. Sekarang membuat video selama 5 menit ke depan, bisa sambil makan, bisa sambil minum, bisa sambil sholat, Pasang terserah. strategi. Dibikin semenarik mungkin. Oke. Oke guys, jadi kita lagi kasih challenge teman-teman yang ikut Jama Section di batch 1 ini untuk bisa bikin video konten yang keren. Bakal kayak apa nih jadinya, nanti teman-teman bakal pada bikin, coba lihat keseruannya, masih pada discuss kontennya kayak mana ya. Nah, untuk konten barangnya teman-teman yang ada di UMKM ya. Oke, siap. Oke, semangat. Terima kasih.